Shalom anak-anakku sekalian, suatu ucapan syukur bisa bertemu secara virtual dengan kalian dalam satu kegiatan year end gathering khususnya untuk prodi fisika Teachers College Universitas Pelita Harapan. Dan sebelum kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan, saya mau mengajak untuk kita berdoa bersama-sama. Mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Terpujilah Engkau ya Tuhan yang telah menyertai kami di sepanjang semester yang boleh berlalu ini. Engkau Allah yang sungguh luar biasa, bahkan di tengah kelemahan kami, di tengah kesulitan yang kami hadapi, Tuhan senantiasa menunjukkan kasih setia dan anugerah-Mu hari demi hari. Bapa, pada saat ini kami rindu untuk merenungkan kebenaran firman Tuhan. Berkatilah kami ya Tuhan, dan kiranya dalam renungan kebenaran firman Tuhan ini dapat menguatkan kami dan dapat memberikan kami satu semangat lagi untuk terus menjalani kehidupan kami di hari-hari berikutnya. Kami bersyukur kepadamu ya Bapa, demi Kristus Tuhan kami berdoa. Amin. Nah, anak-anakku sekalian, mungkin beberapa dari kalian atau ya saya bisa bilang banyak ya dari kalian yang mungkin belum mengenal saya. Jadi perkenalkan, saya Ibu Tirsa. Sehari-harinya saya ini mengajar di Fakultas Liberal Arts, tetapi home base saya itu di TC, sehingga ada beberapa kelas yang saya ajarkan itu di Teachers College ya, dan pernah juga mengajar sebagian dari prodi fisika ini. Nah, tanpa terasa ya sudah satu semester lagi nih berlalu, kalian sudah boleh menjalani bahkan 1 tahun ya berlalu, kalian sudah dengan sangat setia, dengan sangat tekun gitu ya untuk bisa mengikuti pembelajaran online karena kondisi pandemi pada yang terjadi gitu ya, dan saat ini belum kunjung selesai juga sehingga belum memungkinkan untuk kalian kembali ke kampus. Namun kita bersyukur ada satu ketekunan gitu ya dalam hati kalian untuk terus berjuang, untuk terus belajar, tidak menyerah begitu saja, dan terus mengerjakan apa yang menjadi panggilan kalian. Dan kalau pada saat ini kalian merayakan year end gathering gini, ini merupakan satu hal untuk kita, satu kesempatan untuk kalian sama-sama bersyukur. Nah, panitia memang memberikan saya sebuah tema ya untuk renungan, yaitu diambil dari Lukas 10 ayat 3, dan ayat pokok renungan inilah yang akan saya bahas dalam renungan pada sesi kali ini. Nah, Lukas 10 ayat 3 itu sendiri berbunyi demikian ya kurang lebih, "Pergilah, sesungguhnya aku mengutus kamu seperti anak domba di tengah-tengah serigala." Nah, anak-anakku sekalian, kalau kita melihat ayat ini unik ya. Pergilah, aku di sini adalah Tuhan, mengutus kamu seperti anak domba di tengah-tengah serigala. Uniknya apa? Kesannya agak menakutkan ya. Karena coba kita bayangkan, anak domba ya, kemudian berada di tengah-tengah serigala. Nah, serigala ini sendiri kan adalah hewan yang ya gemar memangsa hewan-hewan yang lain seperti domba ini gitu ya, apalagi anak domba ya yang kesannya seperti tidak berdaya. Tetapi Tuhan dengan jelas ya mengatakan ini. Dan kalau kita periksa ayat-ayat sebelumnya, pada saat itu dia memanggil sebelumnya ke 12 murid ya. Kita lihat konteksnya dulu dalam pasal-pasal sebelumnya. 12 murid dulu, kemudian mengutus 12 murid, lalu kemudian setelah itu ini adalah ucapan Kristus kepada 70 orang murid. Ya, waktu ia mengatakan bahwa tuaian memang banyak, tapi pekerja itu sedikit. Nah, Tuhan mengutus kita, mengutus anak-anak, mengutus anak-anaknya itu seperti anak domba di tengah serigala. Nah, kalau kita lihat sebenarnya dalam perjalanan pengajaran Kristus banyak sekali menggunakan perumpamaan-perumpamaan ya. Harapannya apa? Harapannya supaya pendengarnya itu bisa mudah untuk memahami. Nah, terkadang perumpamaan ini juga sangat terdengar cukup menakutkan ya, seperti salah satunya yang ini, yaitu kok bisa ya Tuhan mengutus saya seperti anak domba di tengah serigala. Nah,
ketika Yesus mengutus 70 muridnya ini ya, ia menggunakan kata pergilah. Pergilah dalam bahasa aslinya itu memiliki makna seperti to lead away. Jadi untuk memimpin, to lead away under someone's authority. Jadi memimpin di bawah otoritas orang lain. Orang lain ini siapa? Orang lain ini jelas adalah Allah sendiri. Jadi saya ingin memberikan tema untuk renungan singkat kita pada sesi kali ini, itu adalah kebergantungan kepada Allah merupakan kekuatan. Nah, bagaimana kok bisa kebergantungan jadi kekuatan? Ya kan, namanya juga kalau bergantung, seseorang bergantung pada orang lain atau pihak lain, itu tidak menunjukkan sebuah kekuatan. Benar nggak? Itu justru menunjukkan sebuah kelemahan, bahwa kita tidak bisa dalam beberapa aspek, so kita bergantung kepada orang lain gitu ya, kita tidak mampu, kita bergantung kepada orang lain ya, dan itu menunjukkan kelemahan kita. Nah, tetapi kok bisa ya bergantung kepada Allah merupakan kekuatan kita? Nah, karena tadi seperti yang saya katakan, sebenarnya dalam bahasa aslinya ketika Tuhan mengatakan pergilah, itu sebenarnya mengandung makna to lead away under someone's authority. Jadi untuk memimpin di bawah otoritas pihak yang lain. Pihak yang lain ini adalah Allah sendiri. Nah, bagaimana Allah mau untuk kita ini ada di tengah-tengah panggilan kita ya untuk memimpin, tetapi di bawah otoritas dari Tuhan itu langsung. Sehingga yang terjadi dalam kepemimpinan kita ya, kalian juga sebagai seorang guru gitu ya, adalah kalian benar-benar memimpin di bawah misi otoritas yang Allah berikan, bukan sepenuhnya berdasarkan ego kalian ya. Di tengah sekarang maraknya hinar-binar kehidupan online, dunia online gitu ya, menawarkan begitu banyak pengajaran-pengajaran gitu yang mungkin akan mempengaruhi perspektif kalian. Allah ingin untuk kalian memimpin di bawah otoritasnya ya, dimana kalian kalian pergi, tetapi ingat kalian ada di bawah otoritasnya Allah. Nah, sehingga bergantung kepada Allah, itulah yang menjadi kekuatan kita. Kita tidak mungkin bisa bergerak, kita tidak mungkin bisa melakukan satu aktivitas ya yang mendatangkan respon dari orang lain tanpa kita bergantung kepada Tuhan. Ya, kebergantungan kita sepenuhnya itulah yang menjadi kekuatan kita justru. Semakin kita bergantung kepada Allah, semakin kita akan kuat, semakin kita akan mampu. Nah, semakin kita berusaha untuk I can handle it, saya bisa menjalankan itu, saya bisa melakukan itu, maka semakin kita akan merasa lemah. Hari demi hari kita tidak akan mampu untuk melawan arus perubahan dunia yang terus terjadi. Apalagi seiring pandemi ini ya, dunia online yang semakin masif, dunia digital yang semakin bergerak masif. Kita benar-benar bisa kekeringan. Dan kita benar-benar tidak mampu untuk bisa melanjutkan perjalanan kita dalam panggilan kita. Nah, sehingga bergantung kepada Tuhan, bergantung kepada Allah, itulah kekuatan kita. Jadi meskipun kita akan diutus oleh Tuhan di tengah-tengah serigala, ya, seakan-akan seperti anak domba di tengah serigala, kita tidak boleh menyerah, kita tidak boleh berjalan dengan kekuatan kita sendiri. Nggak bergantung kepada Tuhan, andalkan Tuhan. Karena ingat, waktu Tuhan berkata pergilah, ada otoritas yang sebenarnya mengikuti pengutusan tersebut. Ya, Allah ingin supaya misi yang kita jalankan, misi yang kita lakukan itu benar-benar hanya bergantung kepada Dia dan hanya berharap kepada Dia. Nah, jadi walaupun masa sekarang ini ya kalian masih di rumah masing-masing ya, kadang-kadang mungkin kalian kehilangan semangat gitu ya, mungkin kalian juga merasa aduh sudah bosan sekali ya, ingin rasanya untuk bertemu dengan orang lain, ingin rasanya untuk kembali ke asrama, merindukan asrama, apalagi yang sudah pernah merasakan tinggal di asrama pasti kangen asrama. Nah, kalian merasa ingin patah semangat gitu ya, rasanya aduh ingin nyerah aja deh gitu ya, melihat juga keadaan dunia yang seperti ini, godaan dunia yang begitu besar, rasanya aduh menyerah saja deh pada panggilan ini. Tetapi ingat ya, Tuhan mengutus kita memang seperti anak domba di tengah serigala. Ya, ada yang sudah memang mungkin sudah siap untuk menerkam kita.
tetapi percayalah bahwa kita ada di bawah otoritas Allah, dan Dia yang akan bertanggung jawab, dan Dia yang akan melindungi dan akan menyertai kita dan menjalankan misi kita, memenuhi panggilan kita, khususnya di dalam dunia pendidikan. Nah, pesan terakhir saya dalam renungan ini, mudah-mudahan kalian terus bersemangat, jangan menyerah, terus melakukan aktivitas kalian, bersumbangsi di dalam setiap kegiatan-kegiatan virtual yang terjadi, karena masih itu yang bisa kita lakukan untuk saat ini, sambil sembari tetap terus mempersiapkan diri ketika kita harus bertatap muka kembali. Ya, tetap ada pengharapan untuk nanti kita akan kembali bisa bertatap muka satu sama lain. Tetapi dalam periode ini, jaga semangatmu, jaga spiritmu, tetap lakukan, bertindak, tetap memberikan dampak dimanapun kalian berada, di rumah kalian, di tempat kalian saat ini, di daerah kalian saat ini, walaupun itu secara virtual, atau di jurusan kalian, walaupun itu secara virtual. Dan ingat, otoritas dari Tuhan itu memimpin kalian dan menyertai kalian. Sampai bertemu lagi pada sesi-sesi berikutnya. Mungkin nanti kalian akan ada kegiatan lagi, dan saya tidak tahu apakah saya diundang atau tidak. Tapi untuk pada sesi kali ini saya sangat bersyukur sudah bisa sharing kepada kalian, dan mudah-mudahan renungan ini bisa menginspirasi kalian semua. Tetap jaga semangat kalian, Tuhan memberkati kalian semua dimanapun kalian berada di seluruh negeri ini. Mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Bapa yang senantiasa mengutus kami dan senantiasa melindungi kami dan memperlengkapi kami, kuatkanlah hati kami dalam menjalani hari-hari kami. Dan biarlah Tuhan, kami tidak berhenti untuk bergerak, bersumbangsi bagi bangsa dan negara kami, memberikan yang terbaik bagi pembangunan negara kami, dari hal-hal sederhana melalui pembelajaran kami ada di Teachers College. Dan jadikanlah kami untuk tetap bersemangat, memenuhi panggilan kami, memenuhi misi yang sudah Engkau berikan bagi kami. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan, jadilah kehendak-Mu atas kehidupan kami, dan dimuliakanlah Engkau ya Tuhan. Demi Kristus Tuhan kami berdoa. Amin.